Episode 1. Larangan yang diabaikan. Malam itu, angin berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang dari lereng Gunung Selamat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti jalan setapak seperti tangan-tangan halus yang merayap dari kegelapan. Di bawah gerbang jalur pendakian, 3 teman lama, Bagas, Randy, dan Naya berdiri sambil mengecek peralatan mereka. Sudah lama mereka menunggu kesempatan untuk menaklukkan gunung ini. Namun, entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu gelap. Seorang penjaga jalur mendekat. Wajahnya tampak serius. "Kalau berangkat jam segini, hati-hati ya," katanya. Bagas tersenyum sopan. "Memang kenapa, Pak?" Penjaga itu hanya menatap kosong ke arah hutan. Gunung Selamat, kalau sudah manggil, susah ngebedain mana suara angin, mana suara yang lain. Mereka bertiga saling pandang. Randy tertawa kecil pura-pura berani, tapi dalam hati ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Pendakian dimulai. Langkah demi langkah, suara sepatu mereka seperti bergema terlalu keras. Senter tak mampu menembus kabut. Hutan gelap seakan menutup diri dari cahaya. Naya yang berjalan di tengah beberapa kali menoleh ke belakang. "Gue kayak diikutin," bisiknya. Bagas mencoba meyakinkan. "Halusinasi, fokus aja jalan." Tapi tak ada yang mau mengakui bahwa sejak pos 1 mereka sering mendengar suara ranting patah, padahal tak ada hewan yang lewat. Di pos 2, kabut makin tebal. Udara mendadak lebih dingin. Randy berhenti dan menunduk. "Gue baru dengar ada yang manggil nama gue." Naya memegang lengannya. "Serius? Suara apa?" Randy menelan ludah. "Pelan, kayak dari belakang kuping gue." Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, terdengar suara lain. Kali ini jelas, perlahan dan tak mungkin salah didengar. "Pulang." Suara itu serak, dalam, seperti berasal dari tanah. Naya langsung memegang bahu Bagas. "Gue gak mau lanjut, ini gak wajar, Gas." Tiba-tiba senter Randy berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati total. Dalam gelap, langkah-langkah kaki terdengar. Bukan dari mereka. Langkah itu lambat, berat, mendekat. Bagas buru-buru menyalakan senter cadangan. Cahaya baru menyala dan tim. Ada sosok berdiri di antara pepohonan. Tinggi, kurus, kepalanya menunduk. Rambutnya panjang berantakan sampai menutupi wajah. Randy memundurkan diri. "Gas, itu manusia kan?" "Kan." Bagas mengarahkan cahaya ke sosok itu, namun saat cahaya menyentuhnya, tim. Sosok itu melayang mundur perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu dari kegelapan. Tanpa suara, tanpa jejak, dan hilang. Sejenak, hening. Nafas mereka kacau, detak jantung terdengar jelas. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan turun atau lanjut, suara dari balik punggung mereka berbisik lagi. Kali ini jauh lebih dekat. "Jangan naik sebelum fajar." Mereka bertiga langsung berbalik. Di belakang mereka berdiri sosok yang sama, namun kini sosok itu mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat seperti mayat tenggelam, matanya hitam penuh, kosong, dan dari mulutnya yang menganga mengalir suara yang bukan suara manusia. Jeritan panjang memecahkan keheningan gunung. Jeritan itu menggema di antara pepohonan, membuat Bagas, Randy, dan Naya menutup telinga sambil mundur ketakutan. Sosok berwajah pucat itu masih menatap mereka. Matanya gelap seperti 2 lubang tak berdasar. Tidak bergerak, hanya mengawasi. Bagas menarik kedua temannya. "Lari, sekarang!" Mereka bertiga berlari menuruni jalur. Suara nafas tersengal bercampur dengan ranting patah di bawah kaki. Namun,
Beberapa detik setelah mereka berlari, kabut mendadak menebal. Jalur yang tadi jelas menghilang. Semuanya berubah menjadi putih, kosong, dan tidak memberi arah. Randy berhenti. "Gas, jalurnya mana? Ini bukan arah waktu kita naik." Naya menyalakan senternya, tapi cahaya memantul seperti terhalang sesuatu. Jarak pandang tak lebih dari 2 meter. "Gas, gue takut," ucap Naya. Suaranya bergetar. Bagas mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya pucat. "Fokus, kita turun pelan-pelan, kita cari patok jalur." Mereka berjalan perlahan, menempel satu sama lain. Tak ada satupun tanda jalur pendakian, hanya pepohonan gelap dan kabut yang bergerak seperti hidup. Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Dari belakang mereka, perlahan, teratur, seperti seseorang yang mengikuti dari jauh. Randy memejamkan mata. Itu lagi, Gas." Bagas memaksa mereka tetap berjalan, tapi kabut justru semakin pekat. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu. Sebuah pondok kecil reot di tengah hutan. Cahaya redup tampak dari dalamnya. Naya menelan ludah. "Itu pos ya?" Randy menggeleng pelan. Gak ada pos model gitu di Slamet. Tapi di tengah situasi seperti ini, mereka tidak punya pilihan. Mereka mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa pondok itu seperti tidak tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Kayunya lapuk, atapnya hampir runtuh. Namun, dari dalam ada cahaya remang, seperti api kecil. Bagas membuka pintu perlahan. Engselnya berdecit panjang. Di dalam pondok itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan kayu, debu tebal, dan bau apek yang menyengat. Tapi sumber cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lentera tua yang tergantung di sudut ruangan. Lentera itu menyala, padahal minyaknya sudah hampir habis dan sumbunya tampak gosong. "Siapa yang nyalain ini?" tanya Naya pelan. Randy merinding. "Gas, gue nggak mau lama-lama di sini." Namun saat mereka hendak keluar, pintu pondok menutup sendiri. Keras, brak. Naya menjerit kehilangan akal. "Gas, buka, buka!" Bagas berusaha membuka pintu, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Lalu, lentera di sudut ruangan bergetar. Cahayanya berkedip pelan, seolah ada hembusan dari dalam ruangan, padahal tidak ada angin. Dari balik lentera itu, terdengar suara lirih, suara perempuan berbisik. "Kalian tidak seharusnya di sini." Randy mundur hingga menabrak dinding. "Siapa itu? Tunjukin diri." Suara itu makin jelas, suaranya serak seperti tenggelam. "Kalian dipanggil, maka kalian akan tetap tinggal." Tiba-tiba, lantai kayu di tengah ruangan bergetar. Retakan muncul perlahan. Naya menatap ke bawah dengan mata membesar. "Gas, lantainya!" Retakan itu makin melebar, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Kayu-kayu tua itu bergoyang, sebelum akhirnya, duk! Sesuatu dari bawah menghantam lantai. Lalu sekali lagi, lebih keras. Duk! 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 Bagas mundur sambil menutup tubuh Naya. "Randy, cari jalan keluar lain!" Randy menyorotkan senter ke dinding belakang, dan di sana ia melihatnya. Sebuah lubang kecil seperti jendela rusak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara retakan semakin keras, dan lantai di tengah ruangan hancur. Dari bawah kegelapan itu muncul tangan, panjang, kurus, kulitnya membiru seperti mayat, mencengkram tepi lantai dan mulai menarik dirinya naik. Naya berteriak histeris. Bagas menatap dengan mata membesar, dan Randy dengan suara bergetar hanya mampu berkata, "Gas, itu bukan manusia." Episode 3. Yang naik dari bawah lantai. Lantai pondok yang retak itu terus bergerak.
Tangan panjang berwarna kebiruan mencengkeram pinggiran kayu, menarik sesuatu dari kegelapan bawah lantai. Nafas Bagas tercekak, bukan hanya karena takut, tapi karena ia menyadari satu hal. Tangan itu terlalu panjang, tidak normal, tidak manusia. Naya menjerit sambil mundur ke dinding. Randy mengarahkan senter ke celah lantai, namun segera menyesal melakukannya. Dari balik kegelapan itu, terlihat wajah. Wajah perempuan, pucat, basah, dengan rambut panjang berantakan yang menempel pada kulitnya seperti habis dijemur hujan. Matanya terbuka lebar, kosong, hitam pekat tanpa sedikit pun cahaya. Mulutnya menganga mengeluarkan suara yang nyaris seperti desahan. Temani aku. Bagas tidak membuang waktu. Ia mendorong Randy dan Naya ke arah jendela rusak di belakang. "Keluar, cepat!" teriaknya. Randy memecahkan sisa papan jendela itu dengan siku. Kayu lapuk itu patah, membuka lubang sempit yang cukup untuk satu orang. Namun sebelum mereka keluar, tangan kedua muncul dari bawah lantai. Lebih panjang, lebih kurus, dan bergerak cepat seperti laba-laba. Tangan itu menyambar gelang Naya dan hampir menariknya jatuh. Naya men-scream keras, "Bagas!" Bagas menebas pisau lipat yang ia bawa, bukan untuk melukai, hanya untuk melepaskan cengkraman. Pisau itu tidak memotong kulit mayat itu, tetapi cukup membuat tangan itu melepas Naya dalam sekejap. "Nay, keluar duluan!" teriak Bagas. Naya merangkak keluar melalui lubang jendela dan berhasil keluar. Disusul Randy. Tapi saat giliran Bagas, sesuatu memegang kakinya. Bagas merunduk, menyorot ke bawah. Sosok perempuan itu kini hampir seluruhnya naik ke permukaan. Tubuhnya kurus tidak wajar, tulang rusuknya terlihat jelas, dan dari rongga dadanya keluar suara lain. Suara tangisan yang tidak berasal dari mulutnya. Randy dari luar jendela berteriak, "Gas, cepat!" Bagas menendang tangan itu sekuat tenaga, lalu memaksa tubuhnya keluar dari jendela. Ia berhasil lolos, tapi rambut perempuan itu menyambar kakinya, seperti tali menarik dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tubuh Bagas terseret kembali ke jendela. Naya memeluk Bagas dari luar, berusaha menariknya. "Jangan lepas, pegang aku!" Suara perempuan itu mendadak berubah. Bukan lagi bisikan, bukan lagi desahan, tapi suara seperti ratusan orang menjerit dari dalam tanah. "Jangan tinggalkan aku!" Jendela itu pecah lebih besar. Tangan mayat itu memanjang keluar, berusaha meraih Bagas. Naya menjerit, "Randy, bantu aku!" Randy mencengkeram lengan Bagas. Mereka menarik sekuat tenaga, sampai akhirnya rambut perempuan itu putus dari akarnya. Bagas terlempar keluar. Ketiganya jatuh berguling ke tanah di luar pondok. Dari dalam pondok terdengar suara ambruk. Lantai yang retak itu kini runtuh sepenuhnya, dan sosok perempuan itu jatuh kembali ke dalam kegelapan. Namun sebelum lenyap, suara terakhirnya terdengar lirih. "Kalian tetap milikku." Mereka bertiga berlari menjauhi pondok itu tanpa menoleh sedikit pun. Nafas tersengal, tubuh gemetar, dan rasa dingin seolah merayap ke tulang. Namun setelah mereka merasa cukup jauh, Randy menghentikan langkah. "Gas, nah, kalian sadar kan?" Bagas dan Naya menatap Randy. "Ini," Randy menunjuk pohon di depan mereka. "Jalurnya bukan jalur selamat." Hutan yang mereka masuki tidak lagi terlihat seperti hutan Gunung Selamat. Lebih gelap, lebih rapat, dan bau tanahnya beraroma seperti sesuatu yang membusuk. Naya menutup mulutnya. Kita nyasar?" Bagas mengeleng pelan. "Bukan nyasar." Ia menelan ludah, suaranya pecah. "Kita dibawa ke tempat lain." Dari kejauhan,
terdengar suara lonceng kecil. Berbunyi 1 kali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Tidak ada angin, tidak ada orang. Namun, suara lonceng itu semakin dekat, dan terdengar jelas sebuah bisikan. Kalian belum boleh pulang. Episode 4, Hutan yang tidak punya arah. Suara lonceng kecil itu terus berbunyi di tengah hutan gelap. Ritmenya pelan namun memecah sunyi seperti paku yang ditancapkan ke telinga. Bagas, Randy, dan Naya berdiri saling merapat, mencoba melihat dari mana arah suara itu berasal. Namun semakin mereka menunggu, suara itu justru mengelilingi mereka. Seolah ada seseorang atau sesuatu berjalan memutari mereka sambil menggoyangkan lonceng. Randy menelan ludah. Ini nggak benar. Ini benar-benar nggak benar, guys. Bagas mengambil napas panjang. Kita jalan. Diam di sini sama aja nunggu mati. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak samar yang terbentuk oleh dedaunan kering. Tapi setiap beberapa langkah, pohon-pohon di sekitar mereka terlihat seperti bergeser. Seolah hutan itu hidup dan mengubah dirinya sendiri untuk menyesapkan mereka. Setelah beberapa menit berjalan, Naya berhenti mendadak. Gas, Ren, lihat itu. Di depan mereka, ada tumpukan batu kecil tersusun rapi seperti makam. Di atasnya, tergeletak kain merah dengan noda hitam yang sudah mengering. Randy menatapnya dari jarak jauh. Kita jangan sentuh, jangan ganggu. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, kain merah itu bergerak sendiri seperti ada sesuatu di bawahnya. Perlahan, gemetar, lalu meloncat sedikit. Naya memekik kecil. Gas, itu apa? Bagas mengangkat tangan memberi isyarat diam. Kain merah itu bergerak lagi, kali ini lebih besar, seperti ada tangan kecil yang mencoba keluar dari dalamnya. Dan tiba-tiba, Brett, kain itu tersingkap. Di bawahnya bukan manusia, bukan hewan, melainkan tangan kecil berwarna hitam sebesar tangan anak kecil merangkak di atas tanah mencari sesuatu untuk digenggam. Tidak ada tubuh, tidak ada kepala, hanya tangan bergerak sendiri. Naya menjerit dan langsung berlari menjauh. Randy dan Bagas mengikuti, tak berani menoleh. Tetapi begitu mereka berlari beberapa meter, suara lonceng itu muncul di depan mereka. Randy berhenti mendadak. Gimana bisa? Suaranya barusan di belakang. Kabut mulai turun pelan menutupi kaki mereka. Dan dari balik kabut itu, terlihat siluet seseorang. Tubuh kurus, tinggi, berjubah kain panjang yang sobek-sobek, dan di tangan kirinya, ia menggenggam lonceng kecil yang mengeluarkan suara tadi. Bagas mengangkat senter. Jangan dekat-dekat, siapa lo? Siluet itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, lalu mengetukkan lonceng ke telapak tangannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap dentangannya membuat dada mereka terasa sesak, seolah udara ditarik keluar dari paru-paru mereka. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, sosok itu mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat seperti lilin yang meleleh. Matanya tidak ada, hanya 2 rongga kosong. Dan mulutnya robek sampai ke telinga, membentuk senyum yang terpaksa. Naya mundur sambil menangis. Aku nggak mau di sini, aku nggak mau mati. Sosok itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, dan setiap langkahnya diiringi bunyi lonceng yang memekakkan telinga. Randy mengambil batu besar dan melempar ke arah sosok itu. Tepat mengenai kepalanya. Tapi kepala itu tidak bergerak, tidak miring, tidak bereaksi. Yang bergerak justru mulutnya. Pipinya robek lebih lebar, mulutnya terbuka hingga hampir menyentuh telinga, dan keluarlah suara yang bukan suara manusia. Aku ikut. Seketika, ditiup angin yang tidak terasa dingin, tetapi panas seperti napas dari perut bumi. Bayang-bayang hitam muncul di antara pepohonan.
Besar, kecil, merangkak, melayang, semuanya bergerak mendekati mereka. Bagas memekik, "Lari, sekarang!" Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, arah mana saja, yang penting menjauh. Tetapi setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka muncul tepat di tempat yang sama. Tumpukan batu, kain merah, dan di belakangnya sosok berjubah dengan lonceng kecil. Masih berdiri, masih tersenyum, masih menunggu. Naya jatuh berlutut menangis ketakutan. Randy gemetar. Kita nggak bisa keluar, Gas. Bagas menggigit bibir hingga berdarah. Karena saat ia menatap ke sekeliling, ia akhirnya sadar. Hutan itu bukan menghalangi mereka pergi. Hutan itu mengurung mereka. Dari belakang mereka terdengar suara perempuan yang sangat mereka kenal. Suara dari pondok reyot tadi. "Kalian tetap milikku." Dan di saat yang sama, lonceng kecil itu berdentang pelan. Teling! Episode 5. Panggilan dari dalam gunung. Lonceng kecil itu berdentang sekali. Pelan, tajam, mematikan. Bagas, Randy, dan Naya membeku. Suara itu seperti menembus tulang mereka, memaksa tubuh mereka tidak bisa bergerak barang sedetik pun. Sosok berjubah itu tetap berdiri, tersenyum dengan mulut robek menganga. Wajahnya menengadah seakan memanggil sesuatu dari langit yang tidak terlihat. Hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang, tidak ada apapun. Lalu, tanah di sekitar kaki mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu di bawah sana yang sedang bergerak, mendekat. Bagas berbisik lirih, napasnya patah-patah. "Kita harus lari ke arah yang lebih tinggi, ke tebing itu." Randy menggeleng cepat. "Gas, kita udah muter-muter, semua arah balik lagi ke sini." Namun Naya, dengan mata sembab dan penuh ketakutan berkata pelan, "Enggak, tadi kita selalu lari turun. Mungkin kita harus naik." Bagas menatap ke arah bukit kecil di sisi kanan. Gelap, terjal. Tapi itu satu-satunya jalur baru. Tanpa pikir panjang, ia menarik dua temannya. "Naik, sekarang!" Mereka memanjat bukit terjal itu dengan kaki gemetar. Di bawah mereka, suara gerakan tanah terdengar jelas. Sesuatu besar sedang bergerak dari bawah permukaan. Saat mereka hampir mencapai puncak bukit kecil itu, suara lonceng terdengar di bawah. Sosok berjubah itu kini mendongak ke arah mereka. Lonceng di tangannya berkilat, senyum robeknya melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul bayang-bayang. Bayangan perempuan dari pondok, bayangan tangan kecil dari kain merah, bayangan-bayangan gelap seperti asap tebal. Semua berlari, merayap, melayang ke arah bukit tempat mereka berdiri. Naya menjerit, "Mereka ngejar! Gas!" Randy mempercepat langkahnya, hampir terpeleset. "Sedikit lagi!" Mereka akhirnya sampai ke dataran lebih luas di atas bukit. Napas tersengal, jantung serasa memeledak. Namun di atas bukit itu, sesuatu yang ganjil membuat Bagas terpaku. Ada patok kayu tua dengan tulisan yang hampir hilang. "Batas Matarada. Lewati titik ini, bukan kembali sebagai manusia." Randy menelan ludah. "Gas, kita di mana sih sebenarnya?" Bagas tidak bisa menjawab. Bumi bergetar keras, suara retakan tanah membelah keheningan. Dan di bawah bukit, dari tempat sosok berjubah itu berdiri, tanah terbuka. Lobang besar menganga, hitam, dalam, seperti mulut raksasa. Dari lobang itu keluar angin panas, bercampur suara teriakan. Bukan satu, bukan dua, tapi ratusan suara manusia yang diperkosa oleh kegelapan. Sosok berjubah itu menunjuk ke arah mereka. Mulutnya membuka pelan. Dari rongga mulutnya keluar suara yang tidak manusiawi.
Kalian dipanggil gunung ini. Bayang-bayang itu mulai memanjat bukit. Bagas panik. Kita harus loncat ke sisi lain bukit. Cepat! Namun, ketika mereka berbalik, sisi lain bukit itu hanyalah jurang yang dalamnya tidak terlihat. Naya menangis. Gas, kita kejebak! Bayangan pertama hampir mencapai puncak. Tangan hitam itu meraih mereka, hanya beberapa sentimeter dari kaki Randy. Randy berteriak, "Gas! Apa yang harus kita lakukan?" Bagas menggertakkan gigi, lalu berteriak, "Pegangan tangan, kita loncat bareng!" Randy tercengang. "Apa kau gila? Ini bunuh diri!" Bagas menatap bayangan-bayangan yang mendekat. Sosok perempuan dari bawah lantai, tangan kecil yang merangkak, sosok berjubah yang tersenyum. "Kalau kita tetap di sini, mereka akan tarik kita ke bawah. Kita nggak bakal pulang, sama sekali." Naya menatap Bagas. "Kamu yakin?" Bagas menggenggam tangan mereka berdua erat. "Enggak tahu, tapi ini satu-satunya cara." Bayangan-bayangan itu sudah hampir meraih mereka. Sosok berjubah itu menaikkan loncengnya. Ia tersenyum. Bagas berbisik, "Aku minta maaf kalau ini salah." Dan bersama-sama, mereka bertiga meloncat ke gelap, ke jurang, ke nasib yang tidak mereka ketahui. Angin menerpa tubuh mereka. Bayangan mengejar namun gagal meraih. Sosok berjubah itu menatap mereka jatuh. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. Pagi hari berikutnya, tim SAR menemukan 3 pendaki tidur di dekat jalur utama, beberapa ratus meter dari pos 1. Tidak ada cedera, tidak ada luka, hanya wajah mereka yang pucat dan penuh tanah. Saat dibangunkan, mereka bertiga hanya berkata satu hal yang sama, dengan suara bergetar. Gunung Selamat memanggil yang dipilihnya. Dan sejak hari itu, di jalur pendakian, terkadang terdengar suara lonceng kecil. Tapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya.